Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, coba anak-anak tuh kalau duduknya yang baik. Diperhatikan anak. Ini acaranya bukan acara kami, bukan acaranya bapak-bapak, tapi acaranya anak-anak. Ya. Ini acaranya anak-anak yang pertama nih. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillahil karim, amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para asatiz, para tamu undangan yang sama-sama mengharap rahmat dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami cintai, anak-anakku yang sudah menyelesaikan Al-Qur'annya dan kami banggakan. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya lah, ya alhamdulillah kita bisa hadir dalam acara ini, yang mana acara ini disebut dengan acara khotaman Al-Quran dan Imtihan ke-1 SDI Bidayatul Hidayah. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang cocok menyampaikan ya kata sambutan ini penanggung jawab amal tasbih, yakni Abuya Abdul Aziz bin Agil. Karena beliau ada satu perluan yang sebentar lagi juga kami akan menghadiri acara khotaman di daerah Kerum. Daerah Kerum masuk wilayah Lombok Tengah. Itu juga khotaman yang masuk ke barat ya. Kerum jadi masih wilayah Lombok Barat. Jadi yang sama-sama khotaman yang pertama juga. Jadi patut kita syukuri hadirin dan hadirin Allah SWT bahwa SDI Islam Bidayatul Hidayah telah melahirkan 7 para khotimin yang tadi kita sama-sama dengarkan bacaannya. Sungguh luar biasa. Kalau menurut saya yang masih lemah, bacaan saya masih banyak salah. Kalau saya nilai tadi itu cukup bagus dan benar. Tapi tidak tahu nanti tamu undangan menilainya bagaimana bacaan anak kita tadi. Ya. Yang mudah-mudahan sama penilaian dengan saya yang masih kurang bacaan ini. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, bahwa acara ini disebut dengan acara khotaman. Ya. Kalau kita khususnya di kampung saya, di kampung Pembak, nah ini bisa dikenal gitu. Itu kalau anak-anak ya yang mengadakan khotaman itu bukan dia katakan khotaman, tapi namatan katanya. Ya. Namatan, ya. Jadi kalau orang sudah tamat itu artinya sudah selesai Pak ya. Sementara anak-anak kita ini masih tahap dasar ya khotamannya ya. Menyelesaikan pembelajaran yang tahap dasar. Tapi kalau orang kita khususnya di kampung Pelembak, saya selaku warga masyarakat kampung Pelembak yang dulu pernah saya alami gitu. Jadi ketika anak-anak atau saya sudah mengadakan namatan di masjid, biasanya kita namatan tuh di masjid, itu pun diarak juga, dikelilingi, dibuatkan acara-acara, dan itu merupakan akhir dari pembelajaran anak kita. Ini biasa terjadi. Jadi ketika anak-anak sudah ditanya, yang biasanya maghrib atau sore hari sudah mempersiapkan diri untuk mengaji, tapi anak-anak hari ini kalau kita ditanya, makan dari ngaji, wah baik utamat. Dikatakan seperti itu, artinya sudah lama ada dulu dia tamat, enggak bukan lagi Al-Quran. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, orang yang tinggi kemuliaannya, jadi orang-orang yang membaca Al-Quran dari membaca dari suratul Fatihah
sampai yang akhirnya surah An-Nas, dan kembali lagi mulai dari awal sampai akhir dan terus berkelanjutan. Ini orang-orang yang mendapatkan kemuliaan. Tetapi kalau hari ini anak-anak kita sudah merasa cukup, ya merasa cukup, maka dia bilang, maka dia bilang wahai utama sudah menamatkan Al-Quran. Hadirin yang dimaksud Allah SWT. Jadi saya kembalikan kepada diri saya sendiri dulu. Kalau saya mengaji dulunya di kampung itu, kalau kita duduk dengan menggunakan tikar sampai bulat tikar itu, ya, sampai bulat tikar itu belum bisa kita mengaji. Sampai berapa tikar tikar bulatan itu yang robek kita dudukkan, belum juga kita bisa mengaji. Halo? Tetapi kalau kita melihat anak kita tadi yang tampil di atas panggung, yang paling tercepat kepala sekolah mana? Kepala sekolah yang paling tercepat ada berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun setengah. Ini yang paling tercepat anak-anak kita mengaji 2 tahun setengah. Tapi kalau dulu kita mengaji sampai berapa tikar yang diganti, ya? Sampai bulan tikar itu belum juga kita ngaji. Karena sistem pembelajaran kita berbeda dengan yang sekarang ini. Kalau dulu sistemnya mengeja. Kalau maaf, kalau di kampung Pelembak, dia mengejanya caranya berbeda, Pak. Alif atas alif bawah alif 8 i u, begitu deh, Pak. Terus beratas bawah berdapan tuh baru. Dan pernah kita dengarkan ini, ada salah satu murid diajar meja sama gurunya, batas bawabi seperti itu dia mengaji. Batas bawabi seperti itu. Jadi berapa puluh tahun kita ngaji dengan cara mengeja itu lama sekali. Ini di bagian sini, lain lagi di bagian Lombok Tengah, ya, Lombok Timur, berbeda cara mengejanya, tapi nanti pada akhirnya sama tujuannya, untuk belajar membaca Al-Quran. Nah, kalau di bagian timur selatan ini, yang daerah Rambukis kalau nggak salah itu ya, jadi sisi mengejanya nanti kalau ada yang yang mengetahui cara mengejanya, tolong saya dibenarkan ya kalau dia salah. Dia katakan baksin mendian nabis lam syado mendian namin lam mendatal lam nahi bismillahi. Nah, begitu cara mengejanya. Kira-kira bisa salah katanya nih. Ada yang berdongkang ya, Pak? Hah? Jadi sistem mengeja ini oleh Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi dipelajari, Pak. Jadi dengan pikir risau beliau ini, bagaimana caranya memberikan pelajaran kepada anak-anaknya supaya cepat gitu, ya, cepat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini sungguh pemikiran yang luar biasa yang Allah berikan kepada Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi sebagai pencetus daripada metode qiraat ini. Ya. Ini dia salah satu dia hapus itu ya, dari bacaan kita itu, lihat, baca, lihat, eja, baca. Kalau beliau lihat, baca, lihat, baca, lihat, baca. Nah, jadi Pak Zakaria sendiri sudah mengikuti program qiraat kan. Pak Zakaria di LPG, TPK diajar ngeja, Pak? Diajar ngeja? Oh. Siapa? Nah, ini Pak. Di TPK diajar ngeja nggak? Diajar ngeja? Enggak. Ya. Jadi diajarnya dengan cara lihat, baca, lihat, baca. Nah, ini metode seperti ini yang diajarkan kepada anak-anak kita. Sehingga alhamdulillah dengan metode seperti itu, anak kita dengan mudah menerima pembelajaran itu. Sehingga tadi kita bisa melihat hasilnya. Dalam jangka waktu 2 tahun setengah, anak sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bukan hanya itu saja, tapi buku-buku tajwid pun ya, sudah dipelajari dengan baik.
dan bacaan-bacaan muskilah, bacaan-bacaan yang sulit di dalam Al-Quran, ya. Kalau kita tidak belajar dari metode seperti ini, mungkin kita tidak tahu. Yang tadinya di dalam Al-Quran ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, tulisannya di sana, tapi kalau kita belajar metode qiraat yang mana di dalamnya ada pembelajaran tentang gharib, maka kita bisa tahu bahwa bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Bacaannya mana? Kalau dulu kita tanya apa yang bacaannya mana? Tidak tahu kita. Ya. Tapi alhamdulillah melalui proses pembelajaran ini anak-anak sudah paham dan tamu-tamu pun bisa menyaksikan sendiri bagaimana proses anak-anak kita tadi dalam proses impian santri. Kemudian di dalam acara seperti ini ada dua hal yang kita bisa ambil pembelajarannya. Yang pertama, halo anak-anakku, halo para utimin. Jadi dalam acara seperti ini, yang pertama kepada wali santri, kita mengajak kepada orang tua wali santri untuk senantiasa bersyukur, ya. Bersyukur atas telah selesainya anak-anak kita untuk mengikuti program pembelajaran Al-Quran di SDI Islam Bidayatul Hidayah. Ini yang patut kita syukuri, ya. Karena ini memang acaranya orang tua, tasyakurannya orang tua kepada putranya yang sudah menyelesaikan pembelajaran Al-Quran tingkat dasar. Kemudian yang kedua, lembaga pendidikan Al-Quran SDI Islam ini sama dengan pembelajaran formal, yang mana pada akhirnya ada bentuk laporan. Ada bentuk laporan yang kita akan sampaikan kepada orang tua wali santri, yang mana laporan seperti itu bentuknya ada yang sifatnya nyata dan ada yang sifatnya tertulis. Nah, kalau sifatnya tertulis nanti kita bisa saksikan nanti penyerahan ijazah, ya. Penyerahan ijazah yang akan diberikan kepada anak-anak kita yang sudah selesai. Ini bentuk laporan yang diberikan kepada orang tua wali santri. Kemudian bentuk laporan kedua yaitu yang sifatnya nyata. Tadi kita sama-sama saksikan, kita bisa melihat, kita bisa mendengar bagaimana hasil pembelajaran anak kita selama di SDI Bidayatul Islam. Ya, Bidayatul Islam. Ini bentuk laporan yang kita berikan kepada orang tua wali santri. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi salah satu sambutan dari wali santri ada yang menyampaikan bahwa keutamaan daripada Al-Quran itu sendiri. Terkait seperti itu, baginda Rasulullah SAW perintahkan kepada kita selaku orang tua. Apa bentuk perintahnya itu? Perintahnya kita disuruh perintahkan kepada anak kita. Ketika anak kita sudah usia 7 tahun, apa perintahnya, Pak? Apa bentuk perintah baginda Rasulullah SAW kepada putranya yang atau putrinya yang sudah usia 7 tahun? Sholat. Perintahkanlah anakmu untuk mengerjakan sholat ketika dia usia 7 tahun. Padahal usia anak 7 tahun atau sampai 10 tahun itu sendiri, anak belum dikenakan kewajiban. Anak belum dikenakan kewajiban, tapi kita disuruh diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Perintahkan anakmu untuk mengerjakan sholat. Dan pukullah dia ketika berusia 10 tahun dia tinggalkan sholat. Nah, di dalam sholat itu sendiri ada bacaan-bacaan yang wajib, ya, yang harus benar dibaca, seperti surat Al-Fatihah. Ini harus betul dibaca di dalam sholat itu sendiri. Nah, kalau anak-anak sekarang kita diperintahkan untuk perintahkan anak kita untuk belajar sholat ketika usia 7 tahun, kira-kira di usia berapa anak yang harus mengaji? Kalau kita minta anak kita belajar sholat di usia 7 tahun dengan bacaan Al-Quran yang benar, kira-kira usia berapa anak harus mengaji? Ada yang bisa jawab? Berapa? 3 tahun setengah, ya. Kalau 3 tahun setengah kita persiapkan anak kita ke satu lembaga untuk belajar mengaji, maka
ketika nanti usia anak 7 tahun, yang paling mungkin berapa umurnya? Berapa? Orang tuanya berapa usianya nomor 4? 8 tahun ya. 8 tahun. Jadi anak ini sudah mengaji di bidaya itu sudah 3 tahun lebih. Sehingga anak bisa kita dengarkan sekarang bacaannya anak. Ketika dia belajar di TPQ itu 2 tahun saja sudah bisa baca suratul Fatihah dengan benar. Maka kita dianjurkan kepada orang tua untuk memasukkan atau mengajarkan mengaji kepada anaknya ketika usia 3 tahun atau 3 tahun setengah. Sehingga nanti ketika usia 7 tahun sampai 10 tahun anak sudah bisa membaca Al-Quran dengan benar. Kalau baiknya sudah banyak, tapi benarnya ini. Kemudian yang terakhir, pesan Kiai Haji Dahlan Salim Zarkasi, karena ada kode dari belakang untuk mempersingkat waktu dalam kita akan segera berangkat ke rumah. Ya. Jadi pesan dari Kiai Haji Dahlan Salim Zarkasi kepada orang tua dan terutama kepada Fatimi yang sudah menyelesaikan Al-Qurannya. Jadi untuk menjaga bacaan Al-Quran yang sudah baik dan benar, ini kepada anak-anakku, tolong perhatikan. Tolong perhatikan, ini ada pesan dari Kiai Haji Dahlan Salim Zarkasi kepada anak-anakku yang sudah khatam Al-Quran, supaya tetap menjaga bacaannya dengan baik dan benar ya. Sekurang-kurangnya di rumah bisa membaca Al-Quran 1 juz. Siap anak-anakku? Siap ya. Nanti didampingi oleh orang tuanya. Setiap kali anak membaca Al-Quran, maka didampingi oleh orang tuanya. Dengan bacaan Al-Quran anaknya disimak oleh orang tuanya, maka Allah SWT akan berikan la'allakum turhamun. Allah akan berikan rahmatnya kepada orang tua ya, senantiasa mendampingi anaknya dalam baca Al-Quran. Jangan nanti setelah di rumah mengejar target, bacanya cepat-cepat, yang tadinya bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Di rumah nanti bacanya lain, nanti bacanya Yasin wal Quran lagi innaka laminal mursalin asrul sebentar. Nah, ya. Jangan baca seperti itu karena mengejar target. Baca yang pelan ya, sesuai yang dibacakan tadi. Kemudian yang kedua, ini anak-anak kita yang sudah khatam Al-Quran tadi bukan berarti akhir dari pembelajaran di lembaga, tapi ada kelanjutan pembelajaran anak kita yang sudah khatam Al-Quran ya, yang mengadakan pertama dan imtihan Al-Quran ini. Kelanjutannya ada program PT ya, PT Kuadrat ya, pasca TPI program tahfiz. Ini kelanjutan. Nah, PT ini sendiri sudah berjalan di cabang ya, di wilayah. Jadi harapan kami kepada kedua orang tuanya, kepada orang tua ya, yang anaknya sudah khatam Al-Quran untuk bisa mendaftarkan sesegera mungkin kepada penanggung jawab nanti program PJPT, sehingga anak kita tetap terjaga bacaannya. Pada anak-anakku siap 1 juz? Insya Allah. Demikian hadirin yang Allah SWT yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf kalau benarnya datangnya dari Allah SWT. Kalau salahnya adalah kelemahan saya sendiri. Sempurnanya majelis ketuk dan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.